Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita kembali akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Kak Lina mengambil judul firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan kamu adalah pelita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul kamu adalah pelita. Ya, teman-teman di rumah adalah pelita. Pelitanya siapa? Pelitanya Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Lukas 8, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan katakan, Lukas 8 ayat 16, perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di zaman perjanjian lama atau di zaman dahulu kala kita tahu bahwa belum ada listrik ya, tetapi mereka memakai namanya pelita ya. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah itu pelita? Ya, pelita adalah cahaya atau lampu atau penerang. Maka dikatakan firman Tuhan, pelita itu tidak akan ditaruh di bawah, tetapi akan ditaruh di atas supaya semua yang ada di ruangan itu bisa diterangi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, siapakah kita? Ya,
engkau adalah pelitanya Tuhan. Ya, katakan kanan kirimu, engkau adalah pelitanya Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kenapa kok kita dikatakan pelitanya Tuhan? Ya, karena kita adalah anak-anak terangnya Tuhan. Teman-teman di rumah adalah anak-anak terangnya Tuhan, sehingga kita ini adalah penerang atau pelita, ya, yang dipakai Tuhan, ya, di dunia ini untuk menerangi banyak orang, ya, untuk menerangi banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang tersesat jalannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita untuk menjadi terang? Bagaimana caranya kita menjadi pelita? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dulu kita adalah kegelapan. Kita hidup di dalam gelap sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Dia sebagai penyelamat kita, ya, kita mengenal Dia secara pribadi dan kita tahu bahwa kita itu mendapatkan anugerah yang besar daripada Yesus Kristus, sehingga kita disebutkan anak-anak Allah atau dikatakan kita adalah pelita-pelitanya Tuhan, pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemudanya Tuhan, pelita-pelitanya Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelita? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah teman-teman siap menjadi pelita Tuhan? Atau saya sudah menjadi pelitanya Tuhan? Oke. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, menjadi pelita Tuhan, otomatis kita harus menjadi partnernya Tuhan. Ya, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam diri kita, ya, ada yang dikatakan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara sedikit tentang tubuh. Tubuh itu terdiri dari nadi, daging, dan sumsum tulang. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jiwa adalah akal, pikiran, atau dikatakan juga kehendak atau kemauan. Nah, apa? Terus kemudian roh itu adalah kepercayaan iman kita. Nah, roh kita inilah yang harus terhubung dengan Tuhan. Roh kita ini dikatakan adalah pelitanya Tuhan, ya. Katakan kanan kiri, pelitanya Tuhan. Roh kita ini adalah pelitanya Tuhan. Roh kita inilah yang harus selalu terkoneksi dengan Tuhan, ya. Supaya apa? Kehidupan kita yang gelap menjadi terang. Jadi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, otomatis kehidupan kita akan menjadi terang. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, antara roh kita dengan Tuhan harus apa? Harus terhubung. Seperti apa? Seperti HP, ya, HP teman-teman yang ada di rumah, ya. Kalau contohnya HP-nya teman-teman di rumah tidak dicas, bakalan lobet, tidak bisa lagi dipakai. Seperti itu juga jiwa kita. Ketika roh kita ini tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan tahu yang mana terang, ya. Otomatis teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan hidup di dalam kegelapan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita menjadi pelita, menjadi penerang? Roh kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Makanya Kak Lina katakan tadi judulnya adalah kamu adalah pelitanya Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, sekarang teman-teman sudah tahu tuh bagaimana aku harus menjadi pelita. Kita harus terhubung kepada Tuhan. Nah, roh kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau pelita kita menyala, kita tidak akan terjatuh, ya. Kalau pelita kita nyala, tidak akan terjatuh. Kenapa? Kita selalu terhubung dengan Tuhan, ya. Pelita kita selalu menyala, ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, otomatis ketika pelita itu menyala, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tersandung, ya. Amin. Tapi kita akan berjalan di dalam terang. Haleluya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dengan jelas. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita butuh penerang juga di dalam kehidupan kita. Penerang itu apa, Kak? Penerang adalah firman Tuhan, menuntun seluruh kehidupan kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi penerang itu kita butuhkan, yaitu firman Tuhan. Maka kita harus selalu sering baca firman, supaya kita tahu apa sih rencana Tuhan atas kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bicarakan pada pagi hari buat saya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kita ini adalah pelitanya Tuhan. Nah, kita harus berfungsi semestinya, ya. Nah, ada yang berkatakan, oh aku sudah berfungsi Kak semestinya, aku sudah menjadi berkat di tengah keluarga, aku sudah menjadi berkat di tengah lingkungan, aku sudah menjadi berkat di tengah tempat sekolah dan kuliah. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah engkau menjadi pelita-pelitanya Tuhan yang selalu membawa damai, yang selalu menjadi penerang. Mungkin engkau melihat teman-temanmu hidup tidak benar Pak hari-hari ini. Berjalanlah di dalam, jadilah terang, bawalah mereka ke dalam terangnya Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang Paulus. Paulus ini adalah hidupnya dulu tidak di dalam Tuhan, ya. Dia menyimpang, ya. Dia membunuh, bahkan dia dikatakan pendosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, ya.
dia mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dari gelap dia kembali kepada, dia diangkat atau masuk ke dalam terang, dan dia membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan saya rindu setiap anak-anak muda yang dikasihi Tuhan pada saat hari ini, jadilah terang dimanapun engkau berada, jadilah pelitanya Tuhan, jadilah cahayanya Tuhan dimanapun engkau berada. Mungkin hari-hari ini engkau melihat temanmu tersesat, mungkin hari-hari ini engkau melihat temanmu atau saudaramu tersesat, jadilah pelita, pembawa damai, pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Dan saya percaya teman-teman di rumah sudah menjadi berkat dan boleh menjadi pelita di antara banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.